Cinta itu bisa jadi indah, bisa jadi enggak. Tapi kalau untuk Otonari no Teenshin-sama, cinta itu luar biasa. Cinta dapat merubah seseorang, entah itu menjadi baik ataupun menjadi buruk, ataupun membawa kita menjadi lebih baik, ataupun juga membawa kita menjadi lebih buruk. Dan yang paling utama, cinta itu adalah hal yang sangat luar biasa. Dan hal yang selalu membuat kita bersyukur karena kita memiliki yang namanya cinta. Gak usah banyak-banyak bacot ya. Intinya ini adalah LN Otonari no Teenshin-sama volume 11. Yang akan kita bahas adalah chapter 6 sampai 10. Dan ini adalah part terakhirnya. Oke, langsung aja kita masuk ke rangkumannya. Skuy! Chapter 6. Arti dari melihat jauh ke depan. Ceritanya itu sepulang sekolah, Chitose belajar dengan Mahiru, Itsuki, dan juga Amane. Nah, di sini meski terlihat malas dan mager, Chitose tetap bertekad untuk belajar. Karena ya, ujian masuk perguruan tinggi adalah pertarungan habis-habisan dengan menggunakan pengetahuan dari SD, SMP, SMA yang telah dipelajari selama ini. Mahiru di sini juga sadar kalau Chitose itu niatnya itu udah ada, tapi dia butuh dukungan itu nggak hanya dari teman belajar, tapi juga dukungan mental dengan motivasi tentunya. Saat Chitose bertanya pada Mahiru, apakah Mahiru membenci ujian? Mahiru dengan mengejutkannya dia menjawab kalau itu relatif, tapi dia kalau untuk ujian itu lebih condong tuh nggak suka. Mendengar itu seketika Chitose tercengang nih. Mahiru itu memang suka belajar hal baru dan menguasai hal tersebut. Dan itu adalah sebuah kebahagiaan. Tapi kalau untuk ujian itu berbeda rasanya. Karena kalau dilihat gitu ya, kalau di luar ujian itu pasti orang-orang akan belajar dengan sukarela tanpa paksaan gitu. Lain halnya dengan ujian yang dimana kita dipaksa belajar untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh orang lain. Jadi kesannya itu kita itu dipaksa gitu. Universitas sendiri itu adalah lembaga pendidikan yang lebih fokus ke jurusan-jurusan yang nantinya akan menjadi jalan kita mencari pekerjaan dan untuk terjun ke masyarakat. Tapi ya karena sistem universitas itu lebih ketat dan harus memenuhi standar gitu ya. Jadi belajarnya itu yang tadinya sukarela, have fun, menjadi terpaksa. Intinya sih Mahiru itu sama seperti siswa lain waktu belajar untuk ujian ya. Dia itu lebih ke nggak suka. Tapi kalau belajar karena dia ingin belajar itu dia itu malah bahagia dan suka. Terus di sini tuh Mahiru jelasin. Suka belajar itu sama halnya dengan Chitose yang berlatih melakukan salto belakang. Dan saat dia berhasil, dia akan mendapatkan kepuasan. Sama halnya dengan Mahiru yang mendapatkan kepuasan saat mempelajari hal yang dia tidak tahu. Dan ketika dia bisa menguasai hal tersebut, dia akan merasakan yang namanya kepuasan. Nah, hal yang dibutuhkan Chitose sekarang itu adalah motivasi. Motivasi muncul dari dalam diri sendiri. Entah itu dari itu ataupun dari ini gitu. Jadi ya, jika motivasi udah dapat, udah lebih enak gitu. Aksi tanpa motivasi rasanya hambar, motivasi tanpa aksi itu sama dengan bohong. Ya mendapatkan pekerjaan itu bisa dijadikan motivasi ataupun hal lainnya gitu. Dan setelah berpikir sebentar nih, Chitose akhirnya menemukan motivasinya. Di sini dia ingin menjadi lebih baik ke depannya dan dia tidak ingin berpisah dengan Itsuki. Jadi dia akan berusaha sekeras mungkin. Dan setelah itu Chitose pun belajar dengan serius sampai semua soal terjawab dan dia pun tepar. Chapter 7. Hal-hal yang ingin disembunyikan. Karena ujian udah semakin dekat nih, jadi Amane, Itsuki, Mahiru, dan Chitose fokus belajar. Mahiru ngajarin Chitose dan Amane ngajarin Itsuki. Saat di rumah Amane, Itsuki ini datang untuk belajar bersama. Nah, waktu belajar terlihat wajah Itsuki yang memikirkan sesuatu. Amane pun bertanya nih, ada apa bro? Itsuki pun bercerita kalau ayahnya tadi itu tidak berbicara satu patah pun kepada dirinya. Ya, di sini ya udah seperti biasa sih, perang dingin antara ayah dan Nana gitu ya. Perang dingin cuy. Ya, udah biasa jadi makanan sehari-hari sih ini. Tapi ya di sini Itsuki itu nggak ambil ribet karena emang sedari dulu ayahnya itu emang keras kepala coy. Jadi ya ngubah orang itu tidak semudah kita mengubah diri kita sendiri menjadi lebih baik. Jadi daripada ngubah orang terus capek, lebih baik ngubah diri menjadi lebih baik gitu. Cap si Itsuki. Setelah mendengar itu, Amane terkesan melihat perubahan sikap Itsuki dalam menanggapi ayahnya. Nah, pas belajar nih ya, tiba-tiba Amane tanya nih tentang apa yang Itsuki cintai dari Chitose. Mendengar pertanyaan itu, Itsuki awalnya kaget. Kok tiba-tiba Amane bertanya seperti itu? Apakah Amane suka cerita tentang cinta itu ya? Cerita percintaan?
Tapi ya pada akhirnya diceritain juga. Intinya, Itsuki itu menyukai semua tentang Chitose. Dari caranya bicara, sifatnya, penampilannya, suaranya, pokoknya semuanya deh. Dia itu sangat mencintainya. Amane di sini ya sedikit bingung mendengarnya, tapi yang pasti dia itu tahu bahwa Itsuki dan Chitose itu saling mencintai. Setelah Itsuki cerita itu tadi, dia juga minta nih gantian Amane yang cerita. Awalnya sih dia itu nolak, tapi ya karena digoda terus sama Itsuki, jadi ya mau gak mau dia pun bercerita. Amane bilang kalau dia sudah sering bilang kepada Mahiru kalau dia mencintai Mahiru. Mendengar itu, Itsuki itu bilang kalau Mahiru itu gak salah pilih orang dalam mencari pasangan. Soalnya Amane itu adalah orang yang jujur banget dan terus terang juga. Amane itu melanjutkan ceritanya. Jadi awal bertemu Mahiru, dia itu belum jatuh cinta. Memang benar Mahiru itu cantik, menawan, dan juga luar biasa. Tapi Amane itu lebih menyukai Mahiru yang berusaha untuk mengejar dan menguasai sesuatu. Dan dari situlah Amane menghormati Mahiru. Tapi setelah mereka sering bersama, melakukan hal bersama, makan bareng, bahkan sampai tidur bareng, akhirnya Amane pun mendapatkan rasa, yaitu jatuh cinta. Dan beruntungnya Mahiru juga sama. Dan sampailah mereka di titik ini yang dimana mereka menjadi pasangan. Amane sangat mencintai Mahiru dan dia juga sangat menghormati Mahiru. Dan setelah cerita hal tersebut, Amane di sini meminta Itsuki untuk melanjutkan belajarnya. Chapter 8. Reservasi Hari Valentine Putih. Ujian akhir semester yang merupakan latihan untuk ujian masuk perguruan tinggi atau bisa disebut sebagai neraka telah selesai. Amane dan Mahiru pun merasakan suasana santai seperti beberapa minggu yang lalu. Tentu saja Amane dan Mahiru itu menghadapi ujian dengan persiapan yang matang. Juga merasakan kelegaan karena beban yang diberikan itu sudah hilang. Dan kini mereka itu bebas. Amane duduk di seberang Mahiru yang sedang menikmati suasana santai. Dia melirik kalender yang ditampilkan di ponselnya. Sekarang sudah akhir Februari dan hari Valentine Putih semakin dekat. Amane pun mengajak ngobrol Mahiru yang berada di sampingnya. Amane mengatakan nih kalau dia ingin selalu membuat Mahiru bahagia. Dan dia ingin membalas hadiah Mahiru di hari Valentine. Kemarin, jadi saat hari White Day alias hari Valentine Putih, Amane mengajak Mahiru datang ke tempat ia bekerja. Mendengar itu seketika Mahiru membeku sebentar, lalu dia itu memegang tangan Amane dan mendekatkan wajahnya dengan tatapan penuh harapan. Mahiru bertanya, emang beneran boleh? Mendengar itu Amane pun menjawab, tentu saja, kamu sudah lama menantikannya kan? Jadi aku sudah mempersiapkan segalanya agar kamu bisa datang ke sana maksudnya. Ya setelah diperbolehkan tentunya di sini ya Mahiru itu senang banget. Jadi ya sifat kanak-kanakannya itu keluar nih. Amane juga cerita kalau dia mengambil shift kerja itu nggak lama. Jadi setelah ia bekerja mereka bisa jalan-jalan sebentar nih dan menikmati wedding gitu. Mahiru pun berniat sebelum datang ke sana nanti dia akan berdandan dulu karena dia ingin Amane memperkenalkan dirinya sebagai pacarnya dengan rasa bangga. Mahiru terlihat sangat menantikannya, jadi Amane memutuskan untuk lebih bersemangat lagi di hari Valentine Putih dan menjalin kembali tangan Mahiru yang ada di sampingnya dengan jalinan yang begitu erat dan terasa itu tangannya itu lebih hangat dari sebelumnya. Keesokan harinya, Amane yang mempunyai urusan untuk berbicara tentang pekerjaan paruh waktu itu menemui Souji. Ternyata di sana juga ada Ayaka. Ya udah nih, si Amane itu cerita sekalian kepada mereka berdua kalau dia mengajak Mahiru ke tempat kerjanya. Mendengar itu, Ayaka di sini menggoda Amane. Cie, pacarnya udah boleh dateng nih ya, cie gitu. Mereka ya jadinya itu malah pengen lihat Amane yang dimabuk cinta oleh Mahiru. Tapi mendengar itu, Amane pun bilang nih, kalau hanya dia saja yang boleh melihat hal tersebut. Chapter 9. Hari Valentine Putih dan Perkenalan. Suasana di hari Valentine Putih sudah lebih tenang dibandingkan hari Valentine biasa. Di kelas Amane itu beberapa siswi membagikan coklat giri kepada semua orang. Jadi ya suasananya itu cukup akrab nih ya. Amane yang kemarinnya dapat coklat juga menyiapkan kue sebagai balasan. Setelah memberikan kue kepada Hibiya dan juga Konishi, Amane itu menghampiri Itsuki dan juga Mahiru. Itsuki di sini ngasih balasan coklat Mahiru itu dengan data suara yang ia punya, yaitu data suaranya si Amane nih. Dikasihlah ke Mahiru. Ya tentunya di sini Mahiru suka banget nih karena dia suka banget dengan suaranya Amane. Amane di sini ya yang mengetahui hal tersebut be aja, asalkan itu bukan suara yang aneh-aneh.
Tak lama datang Chitose dan Amane itu memberikan kue balasan coklat kemarin. Lalu di manakah Yuta? Di manakah dia berada? Jadi ya, Yuta itu lagi keliling ngasih balasan ke semua siswi yang ngasih ia coklat gitu ya. Jadi ya dia tuh lagi sibuk-sibuknya ini. Dan sampai saat sepulang sekolah, para siswa laki-laki kan yang belum selesai memberikan balasan itu terlihat buru-buru untuk mendekati gadis-gadis yang mereka tuju. Tapi Yuta itu terlihat itu ya tanpa lelah tetap bergerak dengan membawa tas yang berisi balasan untuk orang-orang yang memberikannya coklat kemarin gitu. Buset, itu kalau semisal gue jadi Yuta, berapa itu pengeluaran gue dalam hari itu ya? Pasti banyak banget. Ya kalau di sini ya Mahiru sesuai janjinya dia akan langsung pulang ke rumah sekalian ganti pakaian nih, karena kan ini udah selesai ya sekolahnya ya. Sesuai janjinya si Mahiru itu pergi ke rumah untuk ganti pakaian dan ia datang ke tempat kerjanya Amane. Jadi ya untuk sementara Amane dan Mahiru di sini berpisah sebentar. Di kafe tempat ia bekerja situasinya itu sedang sangat ramai nih. Nah di sini itu yang paling bersemangat itu malah Mas Miyamoto, karena dia tuh pengen lihat pacarnya Amane. Dan tak lama datang satu pelanggan dan Amane itu melayaninya. Dan pelanggan itu tak lain dan tak bukan adalah si Mahiru. Amane di sini melayani Mahiru sama seperti melayani pelanggan lainnya. Tapi ya sesekali dia itu menggunakan bahasa biasa yang ia gunakan dengan Mahiru. Akhirnya Mahiru bisa melihat sosok keren Amane saat bekerja. Semisal Amane itu ngubah gaya rambutnya, pasti gitu ya, pasti dia bisa jadi populer di tempat kerjanya cuy. Nah pas kembali ke dapur, Mas Miyamoto itu sadar kalau pelanggan tadi itu adalah kekasihnya si Amane. Jadi dia itu kaget gitu, ternyata secantik ini. Mbak Ohashi yang dengar itu jadi penasaran dan menggoda Amane. Lalu setelah pesanannya siap, Amane mengantarkan pesanan Mahiru. Di sini berhubung lagi weekday, jadi kafe itu menyediakan kue gratis dan Amane memberikan kue buatannya kepada si Mahiru. Di sini Mahiru bilang kalau Amane itu terlihat sangat keren dan sangat ganteng gitu saat bekerja gitu. Dan mendengar itu, Amane itu mengucapkan terima kasih dan melanjutkan pekerjaannya dengan wajah yang memerah. Nah, pas lagi bersihin meja nih, Amane itu lihat ada Mbak Ohashi yang menghampiri Mahiru. Amane di sini ya kaget gitu ya. Amane di sini itu kaget. Lah kok dia mendekati gitu? Ya di sini dia berusaha ngasih kode kepada Mas Miyamoto agar ya dia itu bisa narik si Mbak Ohashi gitu. Tapi ya apalah, Mas Miyamoto nggak bisa berbuat apapun gitu. Mbak Ohashi di sini bilang kepada si Mahiru kalau Amane adalah orang yang baik dan di pikiran Amane itu hanya ada Mahiru dan belajar. Jadi dia nggak minat dengan orang lain. Jadi ya dia itu orangnya tulus banget dalam mencintai. Mbak Ohashi juga memperkenalkan dirinya sebagai senpainya Amane di tempat kerjanya. Dan di sini mereka itu ngobrol. Mahiru juga memperkenalkan dirinya sebagai pacarnya Amane, tapi dia hampir keceplosan bilang kalau dia itu sering tinggal bersama Amane alias nginep. Tapi untungnya masih bisa disembunyikan sedikit. Gara-gara banyak pertanyaan, gak sengaja itu Mahiru menjatuhkan tehnya ke bajunya, otomatis kan basah itu. Ohashi pun dipanggil oleh Tante Fumika alias pemilik kafe, dan di sini Mbak Fumika gitu juga datang gitu ya. Di sini Tante Fumika itu minta maaf atas ketidaknyamanan gitu, atas kelalaiannya ini sampai-sampai si Mahiru itu kena minumannya sendiri. Dan biaya laundrynya itu mau dibayar sama si Tante Fumika. Mendengar itu ya Mahiru itu menolak sebenarnya, karena ya nggak masalah sebenarnya ini teh jatuh. Tapi ya berhubung Tante Fumika adalah pemilik toko yang menjunjung tinggi kepuasan pelanggan, jadi ya dia akan berusaha agar pelanggannya itu merasa puas. Amane pun di sini bertanya, apa ada baju ganti untuk Mahiru? Tante Ohashi pun mikir sebentar nih. Lalu dia memberikan pakaian seragam kerja untuk dipakai Mahiru. Waktu Mahiru mencobanya, waduh ukurannya pas dan dia itu malah terlihat suka banget sama tuh baju. Tante Fumika itu sempat mikir nih, seandainya aku punya pakaian yang lebih imut pasti akan kuberikan kepada dia. Ya gara-gara melihat wajah Mahiru yang cantik jadi pengen didandani gitu ya, pengen didandani gitu. Dan di sini Tante Fumika juga sama ya kayak lainnya gitu, dia tuh juga cerita kalau Amane itu rajin bekerja dan sangat mencintai Mahiru gitu. Kejadiannya ini sedang berada di dapur gitu, jadi nggak dilihat pelanggan lain ya, oke. Bahkan di sini ya Tante Fumika itu sendiri takut Amane itu nggak punya waktu untuk Mahiru karena dia tuh bekerja di sini. Tapi setelah mereka itu melihat si Mahiru dan Amane itu bahagia, jadi ya dia itu senang karena dia mengetahui Amane dan Mahiru itu saling mencintai gitu. Tak lama dari itu datang Ayaka yang membawa baju ganti untuk Mahiru. Jadi ya barusan itu si Tante Fumika menghubungi si Ayaka untuk bawain baju. Dan setelah memberikan pakaiannya itu Ayaka langsung pulang karena dia ada janji dengan Souji pacarnya gitu.
Nah, karena ada kejadian kayak gini, Tante Fumika memberikan izin kepada Amane untuk pulang lebih awal dari perjanjian sebelumnya. Setelah diperbolehkan, Amane pun pergi ke ruang istirahat untuk ganti pakaian. Dan setelah itu, ia menunggu Mahiru yang sedang berganti pakaian. Setelah berganti pakaian, dia menunjukkan pakaian yang ia kenakan kepada Amane. Menurutnya pakaian dari Ayaka itu terlihat aneh tapi imut banget. Dan menurut admin sih, imut banget bang. Lalu setelah itu mereka keluar dan menikmati waktu mereka dengan berjalan-jalan, menikmati indahnya waktu sore hari, dan mereka mampir-mampir ke toko-toko. Mahiru di sini memeluk lengan Amane dengan erat dan mereka pun berjalan dengan tempo yang sama. Chapter 9, kedatangan musim semi dan pertanda badai. Setelah wedding berakhir, upacara penutupan pun tiba, dan setelah itu liburan sekolah pun juga akan tiba. Seperti biasa, setelah upacara, Amane, Itsuki, Mahiru, dan Chitose ngobrol-ngobrol dulu. Dan di manakah Yuta berada? Ya, dia itu pulang dulu karena ada kegiatan klub dan ada kepentingan juga. Lalu datang Tachikawa, yaitu Tachikawa itu siapa yang yang pinjam bukunya Amane itu kemarin gitu. Nah, Tachikawa di sini itu mengajak mereka berempat untuk karaoke nih sebagai upacara perpisahan kelas. Karena ya di Jepang, ya nggak di Jepang aja sih, ada beberapa sekolah yang menggunakan sistem naik kelas beda kelas gitu. Jadi ya karena ini adalah momen-momen, jadi ya itu ngajak mereka untuk karaoke gitu, menikmati momen-momen gitu. Awalnya sih mereka itu senggan gitu ya mau ikut karena ya mereka itu ada janji nih setelah pulang sekolah. Ya maksudnya itu waktu malam harinya itu ada acara. Tapi berhubung ini adalah momen perpisahan, jadi ya mereka tetap ikut dengan catatan mereka nggak pulang sampai larut. Setelah itu mereka pergi ke tempat karaoke dan acara itu berjalan dengan sangat lancar. Setelah berpisah dengan semua orang, Amane dan Mahiru itu berjalan pulang dengan santai di jalan pulang yang biasa mereka lewati. Mereka bergandengan tangan, bercakap-cakap satu sama lain, dan bermesra-mesraan. Di perjalanan mereka itu ngobrol soal karaoke tadi dan membahas menu makan malam yang akan mereka makan nanti. Karena udah lapar nih, mereka itu bergegas untuk pulang dan memasak. Mengejutkannya, setibanya mereka di apartemen, di depan pintu masuk, ada seorang anak laki-laki yang terlihat asing di mata mereka. Amane pun mendekatinya dan dia bertanya kepada anak itu, "Kamu sedang mencari siapa? Apa kamu mencari seseorang?" Anak itu pun menoleh ke arah Mahiru, lalu dengan suara yang manis, dia mengatakan, "Kakak, oh my god, apakah dia adalah adik Mahiru?" BTW masih ada satu chapter tambahan lagi nih, mari kita bahas. Chapter selanjutnya, chapter tambahan, keberadaan keluarga dan jawabannya. Jadi ceritanya itu pas pulang sekolah, Mahiru itu menunggu Amane yang sedang berada di ruang guru. Nah, Mahiru itu ditemani oleh 3 teman ceweknya, yaitu teman sekelasnya. Mereka itu tanya kepada Mahiru apakah dia punya saudara, dan Mahiru itu lebih mirip siapa, ibu atau ayah untuk wajahnya. Mahiru pun menjawab kalau dia itu adalah anak tunggal dan wajahnya itu mirip dengan ayahnya. Tak lama dari itu Amane kembali dan menemui Mahiru. Amane mengucapkan terima kasih kepada 3 cewek yang tadi menemani Mahiru dan mengucapkan sampai jumpa dan mereka pun pergi pulang. Di jalan Amane itu tanya nih, lagi ngobrolin apa tadi? Mahiru pun menceritakan obrolan tadi. Amane pun yang sudah bertemu dengan orang tua Mahiru ya mengiyakan kalau Mahiru itu lebih mirip dengan ayahnya. Kalau soal wajah ya. Amane pun bertanya apa Mahiru ingin punya saudara. Mahiru pun bingung mau jawab apa. Ya bisa dibilang suka, bisa dibilang enggak. Amane pun ya memaklumi hal tersebut, dan apapun yang terjadi, apapun itu yang penting dia dan Mahiru bisa terus bersama. Dan ketika Mahiru bahagia, disitulah dia juga bahagia. Dengan menggergandeng tangannya, mereka pun menyusuri jalan dan terlihat suasana senja menyelimuti mereka, dan mereka menuju pulang ke apartemen mereka. Dan cerita pun bersambung. Oke, itu tadi rangkuman light novel Otonari no Tenshin volume 6 sampai 10 plus bonus chapter tambahan. Tapi kita ambil simple aja, cerita ini berakhir di chapter 10 yang dimana cerita ditutup dengan bertemunya mereka dengan sosok laki-laki, anak laki-laki yang memanggil Mahiru dengan kakak. Apakah itu adalah adiknya Mahiru? Kemungkinan besar iya, kalau kita lihat dari visual gambar yang ada itu terlihat mirip dengan Mahiru, tapi dia cowok. Dan mungkin akan lebih terjawab di volume 12. Oke, sekian aja dari admin. Semisal ada yang kurang bisa ditulis di kolom komentar. Admin dan editor ucapkan terima kasih dan kami pamit dulu. Bye.